Etika memasuki gerbang kerajaan. Bayangkan kita sedang menghadap seorang presiden atau raja dunia. Tentu kita akan menyusun kata-kata sanjungan terbaik sebelum menyampaikan maksud kedatangan. Kita tidak mungkin langsung menyodorkan proposal bantuan di depan muka raja tanpa pendahuluan yang sopan dan penuh hormat. Jika kepada manusia saja kita harus beretika, maka betapa lebih pantasnya kita beradab di hadapan raja dari segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa tertolak bukan karena permintaannya salah, tapi karena cara memintanya yang kurang ajar dan tidak tahu diri. Adab berdoa yang sering diajarkan oleh para nabi adalah memulai dengan memuji kebesaran Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Perhatikan surat Al-Fatihah, yang merupakan induk dari segala doa, dimulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baru di ayat pertengahan kita diajarkan untuk meminta ihdinas syira'atal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pola ini mengajarkan bahwa pujian harus selalu mendahului permintaan agar pintu gerbang langit terbuka lebar. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam berdoa ketika beliau terperangkap dalam 3 kegelapan yang mencekam. Beliau tidak langsung berteriak, "Ya Allah selamatkan aku," melainkan beliau memuji kesucian Allah terlebih dahulu. Kalimat La ilaha illa anta subhanaka adalah pengakuan akan ketauhidan dan kesucian Allah dari segala kekurangan. Setelah memuji, barulah beliau mengakui kerendahan dirinya dengan ucapan Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pujian yang tulus kepada Allah akan meredam ego kita dan menempatkan kita pada posisi hamba yang sebenarnya. Saat kita sibuk memuji keagungan Allah, masalah kita yang tadinya terasa sebesar gunung akan tiba-tiba terasa sekecil butiran pasir. Kita menjadi sadar bahwa kita sedang meminta kepada Zat yang memegang kendali penuh atas alam semesta ini. Keyakinan inilah yang menjadi bahan bakar utama agar doa melesat cepat menuju arsy Allah. Janganlah menjadi hamba yang hanya datang saat butuh dan datang dengan wajah yang cemberut menuntut hak. Allah tidak berhutang apapun kepada kita. Segala yang kita miliki saat ini adalah murni karunia dan belas kasih-Nya. Datanglah dengan wajah berseri yang penuh rasa syukur atas nikmat yang sudah ada, sebelum meminta nikmat yang belum ada. Rasa syukur adalah pengikat nikmat yang ada dan pemancing nikmat yang belum tiba. Selipkanlah Asmaul Husna yang agung di awal-awal doa kita sebagai bentuk pengagungan yang spesifik. Panggillah Dia dengan sebutan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus dengan penghayatan yang mendalam akan makna nama-nama tersebut. Getarkan hati kita dengan rasa takut sekaligus harap saat menyebut nama-namanya yang mulia. Semakin kita mengenal siapa yang kita ajak bicara, semakin sopan dan tertata pula tutur kata kita dalam berdoa. Akhirilah etika ini dengan menutup doa kita menggunakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak akan naik kepada Allah sampai orang yang berdoa itu bersalawat kepada nabinya. Salawat adalah stempel resmi yang melegalisasi doa kita agar diterima di sidang tertinggi langit. Dengan adab yang sempurna, pujian yang tulus, dan salawat yang fasih, insya Allah doa kita akan mendapatkan prioritas untuk didengar.